Bapak, semuanya ini adalah anugerah-Mu kepada kami. Pada saat ini Tuhan, kami mohon kemurahan daripada-Mu. Mari Tuhan Roh Kudus, buat kami mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu di dalam hidup kami, supaya kami dapat hidup di dalam dunia ini mengatasinya seperti yang Engkau kehendaki. Supaya kami dapat menjadi saksi-Mu, supaya kemuliaan-Mu nyata di dalam kami, dan dunia boleh melihat bahwa orang yang berharap kepada-Mu akan berdiri teguh. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari Tuhan Roh Kudus, Engkau sendiri yang akan berbicara dan memberikan pengertian dan menerangkan kepada kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Mari saudara-saudara, kita orang Kristen di dalam dunia semua mencari ketenangan, kekuatan, damai, sejahtera. Nah, kita belajar dari apa yang Tuhan Yesus katakan dan alami. Kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-16. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-32 dan 33. Yohanes 16 ayat 32 dan 33. Kita perhatikan ayat ini berkata begini, lihat saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri. Dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Saudara, kata-kata Tuhan Yesus ini aneh. Anehnya apa? Ayat 33 berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Aneh enggak? Dia malah mengatakan kepada murid-muridnya bahwa kamu semua akan dicerai beraikan. Kamu akan meninggalkan aku seorang diri. Loh, malah Tuhan Yesus ini tahu bahwa dia akan ditinggalkan oleh murid-muridnya. Malah Tuhan Yesus ini tahu bahwa murid-muridnya akan lari cerai berai dan meninggalkan dia sendiri, ditangkap dan dianiaya. Tapi mengapa Tuhan Yesus ayat 33 berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Aneh dah. Kalau saudara ditinggalkan oleh keluargamu, oleh family, oleh istri, suami, anak, kira-kira apa yang saudara rasakan? Susah enggak? Susah, sedih, kecewa, betul enggak? Lalu, enggak itu tok, susah, sedih, kecewa, enggak itu tok. Lalu mulai ngakimi. Wah ya, aku dulu dia butuh aku gini. Sekarang aku butuh kok. Loh, gitu lah. Nah, coba saudara perhatikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ini pernah nyakiti hati murid-muridnya enggak? Enggak pernah toh?
Dia selalu berbuat baik, selalu menolong, selalu mencukupi segala perkara. Tapi di dalam saat dia kesulitan, dia ditinggalkan. Tapi lucunya, kok malah Tuhan Yesus berkata gini, semuanya ini aku kasih tahu kamu supaya kamu dapat damai sejahtera. Loh, aneh toh? Sebabnya apa? Sebab di dalam ayat ini ada rahasia yang saudara dan saya miliki. Kalau engkau mendapatkan rahasia yang Yesus punya, engkau akan mendapatkan seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus berkata, semuanya ini aku katakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Sebab kamu harus belajar seperti Dia. Nah, damai sejahtera yang Tuhan punya, di mana Tuhan tidak pernah sakit hati. Dia ditinggalkan sama murid-muridnya, dia berbuat baik, tapi dikecewakan. Tapi kenapa Tuhan Yesus tidak kecewa? Kenapa Tuhan Yesus bisa damai sejahtera? Kenapa Tuhan Yesus bisa tenang? Ngomongnya enak enggak? Malah ngomong, oh kamu tak kasih tahu ini supaya kamu nanti belajar. Itu loh yang aku mau supaya kamu ngalami. Nah, sekarang saya tanya, saudara ini sudah punya rahasia ini belum? Hah? Loh, kamu ini sudah punya apa belum? Kalau sudah punya, contohnya gini. Kamu dikecewakan istri, suami, anak, menantu, teman, bapak, kakak, adik, tidak kecewa. Betul tidak? Tapi sementara ini kamu masih kecewa tidak? Masih? Ya belum punya. Berarti rahasianya belum punya, betul toh? Sebab Yesus yang ngomong loh, bukan saya loh. Semuanya ini aku katakan kepadamu supaya kamu dapat beroleh damai sejahtera di dalam aku. Nah, kita butuh saudara. Mengapa Yesus bisa? Ayat 32 perhatikan. Yang terakhir. Dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun, nah ini loh. Namun aku tidak seorang diri. Sebab Bapa menyertai aku. Rahasianya di sini. Saudara coba perhatiin. Kalau kamu tahu persis kamu disertai Allah yang Maha Kuasa. Kamu ditinggal siapa saja pusing enggak? Hah? Enggak pusing. Susah enggak? Enggak pusing. Asal jangan ditinggalkan oleh Tuhan. Semua boleh meninggalkan aku. Asal engkau Tuhan jangan tinggalkan aku. Nah, bagaimana hal ini bisa kita punyai? Kalau saudara tahu persis, mengenal persis akan kehendak dan rencana Dia. Contohnya, kalau saudara main sandiwara, saudara diminta main sandiwara, ada sutradaranya enggak? Ada toh? Lalu lihat di situ. Lalu saudara dipilih menjadi seorang pemain. Dan mainnya itu gak enak. Kamu sudah berbuat baik, membantu dia, mengorbankan segala-galanya. Tetapi setelah itu kamu dikhianati. Tapi kamu tahu, ini cuma sandiwara. Kamu mainnya kelihatannya kecewa, tapi hatimu kecewa enggak? Kenapa kok enggak? Karena kamu tahu itu memang peran saya, betul enggak? Memang kamu harus berperan kayak gitu.
Sudah main kayak yo nangis sungguh kecewa sungguh, tapi bar ketawa ada. Hah? Kamu bilang apa? Wes bar, lalu dikeploki, wah hebat mainmu. Tapi di bar ketawa ada. Kowe kok kayak sungguh-sungguh sih? Nangis kok nangis sungguh? Lah ya kok bisa nangis sungguh apa? Lah mataku tak kasih berambang kok. Nah, lo bener enggak? Apakah tangisannya itu air matanya yang lihat orang yang lihat nangisnya drodos kabeh itu? Apa padahal ini kepedesan kena berambang loh. Hati ini tetap seneng, tetap tenang atau susah? Saudara tahu kenapa Tuhan Yesus bisa tenang? Sebab Yesus tahu ini semua harus dilakukan karena Bapaknya yang nyuruh. Ngerti saudara? Kalau engkau dan saya mengenal Allahmu seperti Yesus, saya jamin engkau tidak akan kecewa. Engkau akan mendapatkan apa yang Yesus pernah katakan ini. Engkau akan mempunyai damai sejahtera di dalam aku. Dan engkau tidak kecewa. Kenapa? Karena penderitaan. Karena ditinggalkan murid. Karena mereka bercerai-berai. Karena Yesus tahu mereka dalam ketakutan. Yesus tahu mereka meninggalkan dia. Cuma sementara. Kalau nanti Yesus sudah bangkit, muridnya kumpul lagi enggak? Lalu murid-muridnya setia enggak? Dia mati mau untuk Yesus, betul enggak? Lah, kenapa Yesus bisa tenang? Kenapa Yesus ditinggalkan enggak kecewa? Sebab dia tahu rencananya Bapak kecewa ditinggal dulu sebab mereka belum mengerti, habis itu nanti mereka setia sebab harus melalui begitu mereka nanti membayar harga yang Yesus sudah bayar untuk mereka. Seorang ibu kalau dia diberitahu anakmu bakal gini, biarin enggak apa-apa, nanti jadinya gini, rela enggak? Tenang enggak? Hah? Loh, seorang ibu dikasih tahu sama Tuhan, anakmu habis itu nanti sakit, sakitnya gini, parah. Tapi kalau nanti sudah sembuh, malah tulinya sembuh. Lalu anaknya benar-benar sakit, parah. Mamanya tenang atau malah ribut? Tenang sebab apa? Melalui penyakit itu nanti panas sampai ke parah, nanti tulinya buka. Loh, seneng enggak? Malah diharap-harap kon cepet sakit enggak? Hah? Iya toh? Sebabnya apa? Tahu bahwa bakal membawa kesembuhan. Saudara yakin enggak? Kalau rencana Allah ke dalam hidupmu akan membawa kebaikan. Hah? Amin. Lah kok bingung gue? Kok nangis? Kok khawatir? Kok takut? Berarti kamu kurang percaya toh? Lah iya, makanya itu belajar. Saya tidak pernah pusing, saudara. Kalau menghadapi apa-apa dengan istri, dengan anak saya tinggal berdoa. Tuhan, aku tahu rencanamu baik. Tuhan bilang, kamu percaya toh? Percaya. Adek mati piye? Yes ben no. Wong mati ya untung kok. Aku untung terus kok. Betul enggak? Sebabnya apa? Yesus sudah berkata di dalam ayat 33 akhir. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ini ayat ini pegangan saudara dan saya. Di dalam dunia kamu menderita apa? Penganiayaan. Nah, yang dimaksudkan oleh Tuhan penderitaan penganiayaan itu apa? Jangan saudara pikir gini, ya wong memangnya Tuhan sudah ngomong gitu, jadi aku kekurangan.
Ya logis lah. Terus kalau dagangku, aku dulu tidak percaya, sekarang merosot jadi bangkrut. Ya logis, bodoh. Tidak itu maksudnya Tuhan. Coba lihat di dalam apa yang Petrus berkata, apa yang surat Petrus katakan. Lihat di dalam suratnya Rasul Petrus, 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke 17 atau 16. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-12 sampai 16. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Loh, saudara tahu dah Alkitab sudah ngomong apa? Ujian. Lah kamu ini mau lulus dah? Mau? Lah kalau mau, ya jangan grogi. Orang kalau ujian belum sudah ketakutan, bingung, panik. Bisa buat soalnya enggak? Nah bisa toh? Lah kamu sudah tahu bahwa ini ujian. Lah kok kamu bingung kenapa? Dan Tuhan sudah berkata, kamu tidak akan dicobai lebih dari kekuatanmu. Lah kok kue bingung tuh buat apa? Umpamanya kamu tahu-tahu dapat sakit, kanker. Kasih mbok bingungnya apa? Wong Tuhan ya tahu itu ujiannya kue diukur cukup. Nah kok kue bingung kenapa? Ya jangan bingung. Apapun. Oh aku dikasih ujian ini. Oh Tuhan sudah tahu aku pasti kuat kok. Tidak kuat pi, ya mati paling-paling, ya toh. Adek mati untung ndak? Untung nih mati untung. Lah kok bingung, untung terus kok. Sing mbok susah ya apa coba? Lah kalau kamu susah berarti kamu ndak percaya. Wong Yesus tuh aneh. Permulaan sudah dikasih tahu. Akhir dikasih tahu. Jalannya kayak apa? Masa bodoh toh? Jatuh bangun, enggak apa-apa toh. Wong seandainya kalau seandainya mati yo, ya untung. Lah piye? Ada ruginya yo. Kok saudara bingung tuh piye coba? Padahal Yesus sudah berkata, di dalam perjalanan permulaan sama akhir, kalau kamu sayang nyawa, kamu bakal kehilangan nyawa. Kalau kamu enggak sayang nyawa, kamu dapat nyawa. Hadi harusnya piye? Nyerah. Wes sasukamu Tuhan, mbok geblok-gebloke ya ben, mbok banting-banting ya ben, bobrok ya ben, mati untung. Loh ya dah. Loh bar toh enak toh. Susah apa toh? Jadi orang Kristen sing bikin susah itu apa? Ini loh ini. Pikiranmu ini loh sing bikin susah. Kenapa? Nanti tek ngene piye, Lah belum tentu jadi kok piye. Wong akhirnya ya untung, permulaannya ya untung, penak. Sebab Alkitab Petrus sendiri bisa ngomong gini, Petrus ngalami saudara. Makanya ayat selanjutnya berkata, api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Loh, di sini dikatakan loh, Petrus ini bisa ngomong. Ini Petrus setelah bertobat, setelah setia, dia baru bisa ngomong apa? Seolah-olah. Jadi itu sebetulnya sandiwara enggak? Kalau seolah-olah itu mainan atau sungguhan? Mainan. Tapi seperti sungguhan. Jadi kalau saudara disuruh main sandiwara, mau main sungguh atau mau pura-pura? Loh kok pura-pura? Kalau saudara disuruh main, mau main sungguh atau pura-pura? Sungguh! Tapi kamu tahu bahwa itu cuma
Pura-pura. Ngerti. Nah, kamu tahu enggak? Kamu di dunia ini sedang main sandiwara. Sandiwara hidup. Sutradaranya Yesus. Loh, tahu? Ya wis toh, tahu mulai sekarang mesem terus. Ya dah. Kalau ada sakit, gue ngomong gini, itu kan pura-pura. Ya sakit sungguhan sakit, tapi hatimu bilang enggak apa-apa. Wong Tuhan tahu kok, ini ujian pura-pura tok. Mati untung toh. Loh, bener enggak? Kalau saudara bisa gitu, damai terus enggak? Damai, seneng terus enggak? Seneng. Pusing enggak? Enggak. Bingung enggak? Enggak. Loh. Kenapa kok orang Kristen bingung? Karena enggak ngerti. Saya enggak pernah pusing. Anak saya enggak pernah pusing. Loh, kenapa? Kenapa saya bilang mati untung, hidup untuk Yesus. Wong kita ndok nih dunia cuma sementara kok, main sebentar wae kok. Makanya pada waktu anak saya tak kasih tahu ndak nurut, saya jengkel. Kowe ndak nurut, tak buak kowe. Tuhan marah sama saya, bilang gini, loh, kowe kok ngomong gitu itu ndak baik. Kenapa Tuhan mengaku bapake? Loh, itu anakku atau anakmu? Anakmu, aku bilang gitu. Lah dia anakku kok mbok unen, mbok buak-buak itu piye toh? Loh, aku bilang, lah dia nakal. Lah ya nakal kayak apa? Wong itu anakku. Nah, kamu tahu ndak di dunia ini kue tak kongon, tak titipin, cuma main sementara. Iya. Lah ya wis bento, nanti tak urusannya aku, nanti kan balik dewek. Oh gitu. Ya wis. Saatnya aku dong bilang, wes sukamu tak sembayangke wae. Gua kan kowe balik dhewe. Ya balik dhewe. Ketek. Loh. Saya tak pikir-pikir ya Tuhan. Kita ini memang kakean reko, keminter. Ngerti. Keminter. Seolah-olah Tuhan ini kon nuruti awake dhewe. Kita lebih tahu. Padahal yang tahu siapa? Tuhan. Jangan pusing, jangan khawatir. Tidak ada yang terlambat bagi orang yang percaya. Lah ya wis to, penak gitu kok. Nah, saudara perhatikan selanjutnya apa yang Petrus katakan. Setelah dia berkata, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Saudara, Petrus berkata begini sebab apa? Sebab penderitaan yang saudara dan saya, ujian yang saudara dan saya harus hadapi itu ada waktunya. Ujian itu terus menerus atau sewaktu-waktu? Belajarnya lebih lama atau ujiannya lebih lama? Belajarnya lebih lama, ujiannya sedikit, betul lah? Anak-anak di sekolah belajarnya setahun belajar, ujiannya berapa hari, Man? Berapa minggu ujian akhir? 2 minggu dah. Belajarnya berapa? Setahun dah. Nah, kalau kamu tahu ujiannya cuma sedikit, lah kok kamu ribut? Kok kamu ngomel terus? Lah ujiannya ya ndak barbar, molor terus. Diuji gagal. Dikasih kesempatan ujian, ngomel jatuh lagi, ujian lagi, ngomel jatuh lagi. Lah ya ndak muda kelas loh, betul. Iya dah. Lah itu kamu. Wong tahu gitu kok. Kamu harusnya berapa? Oh, ini ujian, harusnya bersuka cita.
Nah, sekarang apa yang dikatakan Petrus? Bahwa penderitaan bagianmu yang harus kamu tanggung itu yang mana? Ini ayat 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista oleh karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Ini yang saudara dan saya dapat bagian. Nah, kata-kata Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 5 yang dikatakan oleh Petrus ini di dalam ayat 14, Tuhan Yesus berkata di dalam Matius pasal 5, kita perhatikan ayat yang ke-12. Ayat 11 dan 12. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi saudara, yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, kalau kamu ditinggalkan oleh orang-orang saudara, famili, suami, istri karena kebenaran firman, jangan kecewa. Itu harus ditanggung dengan penuh sukacita karena upahmu besar. Ujiannya bakal lulus. Tapi kalau engkau menderita karena ayat yang 15 ini repot. Itu yang tidak benar. Lukas dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-15. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Saudara perhatikan. Nah, kalau Petrus berkata, jangan sampai ada yang menderita karena pembunuh, pencuri, pembunuh, penjahat, pengacau. Ini dia melakukan segala perbuatan itu keinginannya dia atau keinginan Allah? Hah? Keinginannya dia, karena dia mau mementingkan diri sendiri, memuaskan kehendak dirinya sendiri. Ini yang menyebabkan penderitaan. Ini harus bertobat. Sebab kita kerap kali penderitaan bukan karena Kristus, tetapi karena kita mau memuaskan kehendak hati kita sendiri. Kita menderita karena kita mau menuruti hawa nafsu sendiri. Ini yang Petrus berkata, jangan sampai kamu mengalami penderitaan ini. Tetapi kalau firman, karena kebenaran, karena nama Yesus, karena engkau benar, jangan takut. Allah akan membela engkau. Dan itu ujian. Engkau pasti diberkati. Inilah saudara. Maka dari itu, kita menjadi orang Kristen, sebetulnya Tuhan itu sudah membekali. Tapi kerap kali orang Kristen bingung. Bingungnya apa? Pak, aku ini kena sakit, aku ini kena musibah. Apa salahku sendiri atau dikehendaki Tuhan ya Pak?
Loh, saudara tinggal periksa diri toh. Tuhan, segala perkara ini Engkau biarkan terjadi karena dosa-dosaku atau harus aku alami. Lalu kamu ngomong, Tuhan Roh Kudus, buat aku mengerti, tolong. Karena Engkau adalah Roh Kudus yang tahu penolongku. Saudara berdoa, tunggu. Waktunya sampai, engkau pasti diberitahukan. Kalau itu karena kesalahanmu, cepat bertobat. Setelah bertobat, kamu minta ampun, ngucap syukur. Tambah parah, puji Tuhan. Karena memang aku salah, konsekuen. Nah, sampai batas waktunya Tuhan bilang, kamu setia, kamu percaya, kamu sudah bertobat, aku tolong. Terus, ujiannya molor terus. Kayak orang Israel, 40 hari jadi 40 tahun. Malah mati semuanya, gepeng. Ini. Padahal hidup kekristenan itu Tuhan sudah atur luar biasa indahnya. Enak, tenang. Makanya saya kalau ngajar saudara, saya berkata konsekuen. Anak saya juga saya ajar konsekuen. Kamu salah, tanggung. Enggak nurut, bayar harga. Bayar, harus. Jangan kecewa. Itu akibat tidak nurut, bayar harga. Saya tidak peduli, saudara. Dan saya lebih senang membayar harga di dunia daripada nanti bayar di neraka selama-lamanya. Buat apa? Di dunia cuma sementara. Paling-paling penderitaan juga berapa tahun. Ya dah, habis itu di surga kita selamat. Makanya saya pernah tanya Tuhan begini. Tuhan, mengapa kalau orang Kristen kalau mau mati itu kok banyak mbok kasih sakit sih Tuhan? Kan kasihan, wong mau mati ya kok mbok kasih sakit dulu. Mbok langsung plek, jantungnya berhenti, plek, mati kan penak. Betul enggak? Kok sakit dulu sih Tuhan? Saya bilang, Tuhan bilang apa? Yusa, kamu itu harus ngerti pikiranku. Kenapa Tuhan? Baca Alkitab bilang apa? Kalau orang sedang menderita sakit, dia pasti berhenti berbuat dosa. Betul enggak? Hah? Betul enggak? Oh iya betul Tuhan. Nah iya. Jadi sebelum dia mati, tak kasih sakit supaya dosanya tidak tambah. Terus dia bertobat karena ingat dosanya, minta ampun, bariku sempurna, keletek, mati, selamat. Oh gitu Tuhan, ya. Loh, sebetulnya Tuhan ngatur enak enggak? Jadi kalau sakit, kalau mau ada apa-apa, kamu bilang gini, Tuhan dosaku apa? Cepat-cepat beres-beres. Engkau ora keburu. Berhenti berbuat dosa, berhenti mikir, bertobat, tambah parah. Kowe bilang gini, terima kasih Tuhan, dan cepat. Mati untung, tidak sembuh. Loh, penak lah. Aku terus terang kalau sakit, tidak pernah tawar-tawar. Artinya gini, sembuhin dong Tuhan, enggak. Langsung periksa diri, langsung oh salah aku Tuhan, bertobat. Tambah parah, beneran, wis. Mati untung atau sembuh, tidak ada lain. Tidak mau aku menderita, beres. Saudara tahu, luar biasa Allah. Dan Allah melihat hati. Ada seorang ibu. Ibu ini anaknya semua karena suaminya ini dokter, profesor, dokter, guru besar. Anaknya dokter semuanya. Mantune dokter semuanya. Pikire kalau dia
mantu anak dokter kalau sakit kan ada apa-apa ada ditunggoni anak mantune. Nah, dia sakit sungguh, kena kanker di dadanya. Nah, lalu seluruh anak mantune dikasih tahu, mama, ibu mau dioperasi di Surabaya. Tolong tunggoni ya, kalau kamu yang nungguin dokter kan, dokter sama dokter wong ini mamae, dokter kan sungkan, betul enggak? Lebih diperhati no. Seluruh anak mantune dikabari waktu sampai harinya dioperasi, ndak ada satu anak mantune yang muncul. Kenapa? Semua sibuk. Ada yang seminar harus ngasih kuliah, ada yang ini, ada yang sakit. Tidak ada satu yang nunggoni. Sampai ibune piye? Dua anak mantu dokter percuma. Suruh nunggoni malah tidak ada satu yang muncul. Saudara tahu, Alkitab berkata apa? Pikiranmu bukan pikirannya Tuhan. Rencanamu bukan rencananya Tuhan. Loh, kalau Tuhan mau gagali bisa enggak? Tidak ada satu. Sampai dia kecewa. Dia bilang, percuma. Dua anak mantu dokter, ono sing ngurusi. Tapi kalau saudara menyenangkan hatinya Tuhan, orang diperintah. Bukan saudara. Orang lain akan lebih daripada saudaramu. Ya dah? Maka dari itu saudara, firman Tuhan ini luar biasa. Jangan engkau tinggalkan firman Tuhan. Yesus sudah mengajar saudara dan saya bagaimana caranya untuk mendapatkan damai sejahtera seperti yang Yesus punya. Saudara harus tahu mengenal Allahmu, rencana Allahmu baik. Kenali secara pribadi. Percaya, tanamkan. Tidak ada rencana Allah yang jelek. Saudara lakukan bagianmu. Ditinggalkan oleh saudara siapa saja, jangan kecewa. Karena kamu tidak seorang diri. Kamu bersama dengan Yesus. Pada waktunya mereka akan kembali dan berkumpul dan bersatu dan memuliakan Allah. Sebab Yesus memberitahu apa? Harus melalui jalan salib, penderitaan, kematian, baru mengalami kebangkitan dan kemuliaan. Tanpa mengalami membayar harga penderitaan seperti Kristus, kau tidak akan mengalami kebangkitan dan kemuliaan. Syarat harga ini saudara dan saya harus bayar. Kalau tidak mau, engkau tidak akan menikmati apa yang Yesus janjikan kepada kita. Sangkal diri, salibkan. Ikut Yesus. Serahkan Yesus. Semuanya akan digenapi. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Resep yang Kau berikan, hamba-Mu sudah berikan kepada anak-anak-Mu. Sekarang tinggal anak-anak-Mu bagaimana dia mengeterapkannya di dalam hidupnya masing-masing. Tuhan, Kau tahu bahwa semua perkara ini harus terjadi. Engkau sudah mengukur, Engkau sudah merencanakan dalam hidup kami masing-masing. Saudara, Tuhan mengatakan, cepat bertobat, jangan menyalahkan Tuhan. Jangan mengatakan,
Mengapa ini semua Tuhan? Kenapa Engkau rencanakan bagiku? Kenapa orang lain lebih ringan? Cepat bertobat. Karena saudara tidak akan mendapatkan kekuatan dan kemenangan kalau engkau tidak penuh penyerahan diri dan bersukacita dan bersyukur. Karena Allah merencanakan yang terbaik dalam hidup kita masing-masing. Yesus. Ini tergantung saudara pribadi demi pribadi. Oh Yesus, kia karata syakata kaya karata su. Tuhan, Engkau bicara sekarang. Engkau bicara. Mari Tuhan Roh Kudus, Engkau yang meneruskan. Engkau bicara kepada kami masing-masing apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami berbuat